إلى حضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وأمته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين وأئمة الأربعة والمنقذين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وشهادة الحكيم والفقهاء المجتهدين والشهداء الشكرين وأهل سلاسل قراءة القرآن والقرآن الرباني شرط القدر جميع إلى مولانا وأمته المجتهدين وأصولهم ومشايخهم وإخوانهم وأخواتهم وذرياتهم أن الله تقسم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة وعد عن بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم. سلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال مصنف رحمه الله تعالى nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Para pemirsa Madinah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang Bidal Hidayah yang kemudian disarahkan oleh Al-Alim Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam Maratul Ubudiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita meneruskan pembahasan Senin yang lalu terkait dengan hifdzul lisan. Menurut Imam Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bahwa ada 8 hal yang harus kita tinggalkan agar kita mencapai ridhonya, menjaga lisan kita. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana mata kita harus kita jaga, telinga kita jaga, sekarang lisan kita. Yang pertama, kita menjaga lisan ini bagaimana tidak berbohong, kemudian tidak menyalahi janji. Apa yang sudah kita sampaikan kepada siapapun atas nama apapun di kesempatan apapun kita menyalahi janji kita, karena itu kita tidak diperkenankan oleh Nabi sungguhnya memastikan apa yang akan kita lakukan kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Kemudian yang ketiga, rerasan, menggunjing orang, menggunjing. Rerasan kemarin sudah kita bahas kriterianya, itu ketika orang yang kita rasani, yang kita bincang itu kalau mendengar langsung, kalau tidak punya nyali untuk marah minimal mangkel dalam hatinya. Kalau bisa marah itu mungkin tidak hanya pukulan tetapi mungkin sampai senjata tajamnya pun keluar. Itu ghibah. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas hari ini malam ini adalah al-mira' wal jidal wa munaqasatin nas fil kalam. Kita diminta untuk meninggalkan perdebatan. Jadi al-mira' wal jidal. Mira' itu adalah at-tu'nu fil qaul wa tasyif lahu wa tasghir liqailihi. Wa laysa fi dzalika ghardun siwa dzalik. Wa la yakunu al-mira' illa i'tiradan ala kalamin sabaq bi khilafil jidal fa innahu yakunu ibtida'an wa i'tiradan wa yata'allaqu bi idharil madahib wa takririha. Mira' itu hampir sama dengan jidal, artinya debat kusir, debat kusir. Tapi yang di sini lebih parah, diberikan deskripsi yang disebut mira' itu mengunci, menotok, menyayat dengan ungkapan. Jadi sesungguhnya menganggap lawan bicara itu memiliki level lebih rendah daripada dirinya. Jadi tapi sesungguhnya itu berbalik. Artinya orang yang sedang mira' itulah yang sesungguhnya memiliki level di bawah orang yang diajak bicara.
Dan tujuannya tidak lain hanya sebatas menganggap bahwa lawan atau orang lain yang diajak debat itu tidak memiliki level yang cukup untuk diajak bicara dengan dirinya, karena mungkin dia merasa apa yang dia sampaikan itu jauh lebih benar daripada orang yang diajak bicara. Dan miro itu la yakunu illa i'tiradun. Jadi itu merupakan protes, reaksi dari ungkapan yang sebelumnya didengar. Jadi mungkin ada orang lain membincang dengan dia, kemudian dia tidak terima, maka dia membalasnya. Sementara kalau jidal yang kita sebut perdebatan itu bisa kalanya kita memulai dan bisa kalanya kita mereaksi orang lain mengungkapkan. Jadi sesungguhnya jidal itu lebih umum. Kemudian munaqashatun nas fil kalam itu menginvestigasi. Jadi mau tahu saja tentang orang, bagaimana apa yang dibincang oleh orang lain itu. Wa hadha wal musamma bil khusumah. Fa innahu lujaj fi kalamin liyastawfiya bihi mal au haqqun maksud. Jadi mencoba mencari tahu tentang bagaimana orang di dalam memberikan, intinya siapapun orang yang dia tidak punya keinginan dari orang yang didengarnya itu mendapatkan manfaat dari apa yang dia omongkan. Artinya menginvestigasi pembicaraan seseorang dengan orang lain, kemudian dia mencoba masuk ke dalam pembicaraan itu semata-mata hanya untuk menguasai, mungkin apa yang mereka merasa punya hak atau terkait dengan harta. Nah, ini juga ada kalanya reaksi, ada kalanya protes. Jadi dia melakukan aksi, jadi dia tidak merasa tersinggung dengan orang, dia tidak merasa orang lain yang diduga, itu hanya sesungguhnya kecemburuan dari seseorang terhadap orang lain. Kemudian dia mencoba masuk menyelami pembicaraan yang biasa orang yang dicemburui itu hanya untuk menguasai. Jadi semacam memata-mata, investigasi itu. Fadzalika fihi idza lil mukhatab. Sesungguhnya ini melukai siapapun orang yang diajak bicara, wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi. Jadi dan menganggap orang lain itu sama seperti tadi tidak memiliki level yang cukup. Jadi dia merasa bahwa dirinya jauh lebih daripada orang lain. Di dalam satu hadis dinyatakan la yakunul mu'min ta'anan ay fi a'radin nas. Jadi kita ini tidak boleh melukai orang lain. Di dalam satu kesempatan Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan satu statement yang tegas, jelas terkait dengan sesungguhnya orang itu kalau kepingin memiliki keimanan yang sempurna itu ada 77 poin yang harus orang itu ada 77 melekat dalam dirinya. Yang pertama tentu orang itu akan disebut seorang mukmin jika dia memastikan punya kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah SWT, dan yang paling rendah orang itu imatatul adza, jangan sampai melukai fisik, melukai hati, melukai harga diri. Ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Nah, ketika orang ini munakosah memperdebatkan seseorang tentang haknya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan macam-macam, itu semata-mata dia punya keinginan untuk melukai orang lain itu. Nah, ketika dia melakukan sebuah munakosah itu, dia membincang orang lain secara tidak sengaja, dia juga berkeinginan memberi kesan kepada orang lainnya lagi bahwa dia ini memiliki tingkat yang lebih daripada orang itu. Jadi misalnya siapa sih dia kok bisa begitu? Saya nggak yakin dia perolehnya dengan cara halal, dengan macam-macam itu. Jadi itu wa tazkiyah laha bimazidil fitnah.
wal ilmi. Jadi memberi kesan kepada orang lain bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sebuah kebenaran. Summa huwa musawwish ay muqaddiril ais fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dhika wa la tumar haliman illa wa yuqallika wa yahdika alaih. Jadi sesungguhnya ketika orang membincang orang lain, ya, menginvestigasi dari mana perolehan, kalau itu tidak pernah kelihatan sekolah tapi kok sarjana, nggak kelihatan dia bekerja kok dia mendapatkan rezeki yang lebih, ya, dia mencoba mencari tahu dan itu dibincang dengan orang lain, juga diperdebatkan dengan orang yang dimaksud yang memiliki kekayaan itu punya sarjana, gitu. Ya, jadi disoal itu. Sesungguhnya ketika dia melakukan musawwis ini tidak semata-mata melakukan sesuatu yang reaktif kepada orang yang dianggapnya tidak memiliki level lebih baik daripada dirinya, tetapi sesungguhnya lebih dari itu sama dengan melukainya, melukai jiwanya, gitu. Lebih dari itu, ya, di samping mempermalukan kepada orang yang lainnya, itu sama dengan ada di dalam diri yang bersangkutan maksud dengki atau iri. Nah, padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan statement, ya, man taroka al-mira wa huwa mubtil. Orang yang tidak melakukan mujadalah, sesuatu yang sesungguhnya wajadilhum billati hiya ahsan, itu konteksnya ketika orang ini mencoba mempertanyakan kebenaran tentang teologi atau keimanan kita, tentang ajaran apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita punya perbedaan tentang satu pilihan, ya, pendapat tertentu, kemudian kita mencoba mengklarifikasi, ternyata yang bersangkutan memiliki hujah yang lain. Nah, itu silahkan kita kemudian mujadalah, itu tempatnya di sini. Billati hiya ahsan, ya, dengan cara-cara yang tentu tidak merendahkan kepada lawan bicara. Nah, hari ini yang kita lihat, ya, di media sosial itu sering sekali orang merasa bahwa dirinya lebih, ya, tidak pernah mau konfirmasi, tidak pernah mau klarifikasi. Ketika dia memahami mungkin ucapan itu juga nggak jelas apakah benar dari orang yang dimaksud atau pelintiran, ya, atau tulisan yang mungkin sudah diedit orang lain, kita kadang-kadang tidak lagi mempertanyakan itu, tapi kemudian sudah menohok, ya, bahwa ini salah, itu salah, itu. Jadi nyun sewu, ya, tidak bermaksud memperkeruh tentang pemahaman kita tentang Islam Nusantara yang sebagian di antara kita juga belum memahami apa itu Islam Nusantara, bikin madzhab baru dalam Islam. Nah, kalau misalnya nyun sewu duduk dengan baik dan kemudian mencoba bertanya tentang A sampai Z, apa sih yang dimaksud Islam Nusantara? Kalau masih juga tidak sepakat, ya, kita tidak kepingin ada kesepakatan terjadi. Kalau jika silahkan, lana a'maluna walakum a'malukum. Tetapi jika orang itu paham bahwa seperti Islam Nusantara itu semata-mata hanya metode dakwah, gitu. Nggih. Karena Islam masuk di Nusantara itu beda dengan Islam masuk, ya, futuhatnya itu beda dengan di negara-negara lain, ya, yang dengan perang. Jadi Islam datang itu tidak menggunakan pedang di Indonesia itu, tapi dengan kesantunan yang luar biasa, ya. Mohon maaf, cara-cara atau tradisi, ya, yang ada yang melekat kepada para duat, para penganjur Islam di Indonesia itu tidak dipaksakan harus ada. Jika itu sifatnya tidak prinsip, maka ada dua kata yang kita perlu garis bawahi dakwah Islam di Nusantara itu, ada proses adopsi dan adaptasi. Adopsi itu mengadopsi apa yang mungkin ini sebuah kebaikan dari tradisi yang dibawa oleh duat Islam. Adaptasi itu ketika apa yang dilihat oleh duat para penganjur Islam di Indonesia itu ternyata tidak sama, tetapi dilihat bahwa ini tidaklah sesuatu yang prinsip. Nah, sehingga masih memungkinkan untuk didialogkan, gitu. Didialogkan, misalnya kemudian persoalan pakaian, terlepas dari itu sebagai sebuah hal yang nyata atau tidak, tetapi sampai hari ini kita masih melihat ada beberapa
foto para aulia itu ya. Nah, waktu itu apa sudah ada orang yang merekam dalam gambar wajah-wajah itu, apa orang itu menemukan wajahnya secara imajiner, tetapi yang diceritakan kan hanya satu yang menggunakan belangkon itu hanya Sunan Kalijogo, yang lain semua sudah pakai serban misalnya. Ya itu kalau kemudian menggunakan budaya lokal para penganjur Islam itu ya, karena memang budayanya berbeda, kemudian beliau tidak kepingin tampil beda. Nah supaya sasaran dakwah, orang yang didakwai itu tidak merasa asing, maka beliau kemudian dengan cepat ya, mengganti performnya, penampilannya dengan penampilan yang didakwai, sehingga tidak merasa hal yang baru ya. Jadi kalau orang itu disebutkan Kanjeng Nabi, mantar kalmira wal mubtil banallahu lahu baitan fi robatil jannah. Barang siapa meninggalkan perdebatan, debat kusir ya, itu sama dengan dia membatalkannya. Membatalkan itu menolak tentang debat kusir ini, harus dihindari. Jadi orang yang tidak meninggalkan, orang yang tidak berdebat kusir, itu artinya dia tidak menghendaki debat kusir itu ada. Siapapun orang yang tidak berkenan dengan debat kusir, maka sesungguhnya Allah siapkan baginya itu rumah di sekitar surga, di kawasan surga itu. Wa man tarakal mira wa muhik banallahu baitan fi a'la jannah. Barang siapa meninggalkan debat kusir ya, maka sesungguhnya dia memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang sesungguhnya dia hindari. Enggak, saya sengaja menghindar debat kusir ini karena apa yang Anda akan sampaikan itu tidak memiliki data, tidak punya argumen, tidak memiliki hujah yang kuat. Orang yang tidak suka, ini biasanya para alim ya, ini tidak suka. Monggo, kalau kepengen duduk Anda bertanya, saya jelaskan. Tapi kalau kemudian sejak awal tidak ada kesepakatan kita akan apa yang kita perdebatkan, maka saya nggak mau. Ya, itu disiapkan oleh Allah fi a'lal jannah. Kemudian di dalam satu hadis yang lain juga disebutkan, ada tambahannya itu waman hasuna khuluqu bunyalahu baitun fi a'lahu. Ini termasuk perangai yang indah. Jadi orang kalau kemudian debat kusir itu memperlihatkan perangainya, karena sejak awal dia akan merasa bahwa lawan bicara itu lebih rendah daripada dirinya, dan itu yang ada itu jelas bahwa dia tidak ada orang yang paling baik kecuali dirinya. Nah, orang yang tidak berkenan ini itu berarti dia punya perilaku yang baik. Orang yang menghindari debat kusir dan menyiratkan, mengimplisitkan bahwa dia ini memiliki perangai yang baik, Allah akan siapkan tempat di surga yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir disebutkan bahwa la yambaghi ayyahda'aka syaiton wa huwa yaqulaka adharul haq wa la tudahin fihi fa inna syaiton abadan yastajirul hamqa ila syarri wa huwa mu'dil khair. Jadi kita jangan sampai terbujuk oleh setan. Yang setan itu selalu saja memprovokasi kepada siapapun bahwa yang akan disampaikan yang paling benar. Jadi sejak awal dia tidak mau mendengar orang lain apakah kebenaran itu pada orang lain atau tidak. Dan itu bawaan setan. Dan setan itu akan, mohon maaf nih, akan menjadikan media orang-orang yang dungu, ya. Itu seolah-olah, saya tidak berbicara menggunakan perform sebagai seorang alim ulama, tidak, saya meninggalkan kata-kata itu, tapi perilakunya seperti perilaku orang yang baik, tapi sesungguhnya tidak ada kebaikan yang muncul dari bibirnya itu. Nah, falatakun duhaka li syaitan fayastakhirru minhu fa idharul haqqi hasan ma'aman yakbaluka minka wa dzalika bitariqin nasihah fil khafiyah wala bitariqil mumarah. Bahwa kita jangan banyak ketawa gitu. Jadi ikut larut dalam mentertawakan orang yang kita anggap mungkin ini orang, mohon maaf, mungkin salah faham ya, kalau istilahnya Kiai Hasyim itu fahamnya yang salah. Kemudian kita mentertawakan, enggak, kita dengar dulu penjelasannya, barangkali apa yang disampaikan itu benar. Jadi, dan kita harus tahu, mohon maaf, kayaknya saya nggak perlu latih nih orang ini. Jadi jangan kemudian
sengaja kita melemahkan orang itu, apalagi di depan forum ya, itu jelas. Kalau orang itu sejak awal punya kejujuran akademik, dia akan angkat tangan kalau orang itu salah, sudah saya ikut. Tapi kalau tidak, yang bersangkutan akan merasa dihinakan. Karena itu ya, idharul haq hasan ma'aman yakbaluhu. Jadi menampakkan kebenaran, memberikan informasi yang benar itu sesungguhnya jauh lebih baik kepada orang yang akan menerimanya. Karena itu kalau kemudian mau berdebat dikasih rambu-rambu dulu ya, kita tidak berkeinginan untuk saling mengecilkan satu sama lain, tetapi yang didukung adalah bagaimana dengan bitorikin nasihah. Malah yang lebih baik itu tidak diperdebatkan seperti ya, mungkin satu waktu itu dibutuhkan seperti siapa yang di India itu ya, berdebatan secara terbuka begitu, itu mungkin ada satu hal yang bisa diikuti. Saya terakhir niki, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah ngendikan inna fil jannah ghurafan yuradhu yuruha min batiniha wa batiniha min dohiriha a'adallahu lahu liman at'amat ta'am wa alanal kalam. Allah itu akan siapkan satu ruang di surga yang kelihatan dari luar ya, dalamnya kelihatan dari batin luarnya, itu akan dipersiapkan kepada orang yang punya empati kepada orang lain dengan memberikan donasi bahkan pokok itu. Dan yang penting lagi, jika itu tidak mungkin dilakukan, bicara yang lembut. Ya, jadi disebutkan Nabi yang al-kalimatut thayyibah shadaqah, bicara yang baik kepada orang lain itu adalah sedekah. Mungkin Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, apa yang kita pinta senantiasa Allah berkenan memberikan ijabah, dan semoga corona yang sekarang ini menghantui kita semua segera Allah hindarkan, segera Allah angkat dari kota yang kita cinta ini, dari bumi Indonesia dan dimanapun berada, sehingga ibadah seperti yang hari ini tidak bisa kita lakukan sebagaimana biasa. Juga kecemasan sebagian orang yang sudah siap-siap ibadah haji ini, semoga Allah sirnakan sehingga bisa kemudian pulih dan kembali sebagaimana biasa. Dan jika ada di antara kita yang sakit, apapun penyakitnya, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan wala alama. Orang tua kita, guru-guru kita, jamaah masjid Jami' ini khususnya, dan siapapun yang telah mendahului kita, semoga Allah senantiasa berikan maghfirah, rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berikan ketapan iman sampai kapanpun Allah memanggil kita. Allah berikan kepada kita husnul khatimah ala hadina wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.